4, 3, 2, 1. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini, dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back. Apakah kamu lagi scroll-scroll tapi hatinya ngerasa kayak kok hidupku gini-gini aja ya? Welcome back di ruang hangat ini, tempat kita saling cerita, saling merawat, dan saling ingatkan kalau hidup itu nggak harus sempurna, yang penting sehat dan damai. Anyway, sebelum kita ngobrolin hal-hal berat, tapi penting banget loh ini, aku mau tanya dulu nih, gimana kabar kamu hari ini? Udah pada minum air putih yang cukup apa belum? Udah pada tarik napas panjang? Udah bilang ke diri sendiri, I'm fine, aku baik-baik aja. Dan kalaupun enggak pun, itu juga enggak apa-apa sih. It's okay, because sometimes yang kita butuhin itu bukan solusi instan, bukan solusi yang cepat, tapi pelukan hangat dan pengakuan, mengaku bahwa hey, it's okay not to be okay. And by the way, aku tuh kangen loh ngobrol-ngobrol kayak gini. Rasanya kayak duduk bareng temen lama yang ngerti isi hati kita sampai ke sudut-sudutnya. Dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering kita tolak mentah-mentah. Apakah dia menerima? Nah, susah kan untuk menerima? Ya, I know, sounds boring. Bahkan mungkin kelihatannya sepertinya nonsense untuk dilakukan, right? But guess what? That's exactly what happened sama banyak orang yang akhirnya nemuin kedamaian batin ketika telah menerima. Mereka mulai menerima kenyataan, menerima luka, bahkan menerima kenyataan kalau ekspektasinya itu out of track, out of ekspektasi, dan berakhir dengan disappointed ending. But it's okay, kita terima dengan seapa adanya. Kamu pasti pernah nanya gini nih ke diri sendiri, why must me? Kenapa harus aku sih? Kenapa sih hidupku kok gini terus? Kenapa dia itu ninggalin aku padahal aku udah kasih segalanya? And honestly, pertanyaan-pertanyaan itu manusiawi sih menurut aku. Tapi I want you to think clearly. Kadang yang bikin kita menderita itu bukan kenyataannya, tapi semua penolakannya. Semakin kamu menolak, semakin kamu gak mau menerima, kamu akan semakin tersiksa, kamu akan semakin sakit. Dan terapi yang paling sederhana, paling underrated, tapi super impactful itu adalah menerima, yaitu terapi menerima. Actually, kita itu sering banget nyari shortcut buat sembuh, padahal gak sadar langkah pertama justru ada di depan mata. Menerima apa adanya dulu. Menerima bukan berarti kita itu setuju, bukan berarti kita itu telah give up, telah menyerah, kalah, ngaku aja kalah deh, kita terima. Bukan begitu, tapi itu adalah tanda kita mulai berdamai. Because kalau hati kita masih sibuk untuk menolak, kita gak akan pernah benar-benar pulih. Dan sebagai sahabat kamu hari ini, aku bakal nemenin kamu ngelewati sesi ini. Kita kupas bareng-bareng, pelan-pelan namun pasti. And hopefully setelah video ini bisa jadi turning point buat kamu. Kalau kamu ngerasa hidupmu sepertinya stuck, hatimu kerasa begitu capek, pikiranmu begitu bising dan berisik, maybe ini tandanya kamu harus stop dulu dan belajar untuk menerima. Even though gak mudah, tapi somehow it's lead you to healthy mindset dan hidup yang jauh lebih damai. So please duduk yang nyaman dulu, siapin air putih bila perlu, dan siapin tisu kalau kamu nanti ujung-ujungnya akan melo slow, karena mungkin kita bakal menyentuh sisi-sisi luka lama kamu yang mungkin bisa saja ke-trigger, yang selama ini telah kamu sembunyikan dan kamu tutup rapat-rapat. So let's go.
Kita mulai perjalanan ini dari luka ke terima, dari kecewa ke dewasa, dari marah ke lega, and finally kamu akan ngerti bahwa menerima adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. And don't forget, jangan lupa, aku di sini nemenin kamu kapanpun, selama kamu mau buka hati, whenever, as long as kamu mau tumbuh. Yuk kita mulai. Pernah gak sih kamu itu ngerasa dunia ini kejam banget sama kamu? Kamu udah ngasih segalanya, tenaga, hati, waktu, dan bahkan bagian dari dirimu yang paling tulus. Tapi hasilnya masih tetap out of ekspektasi. Yang kamu harap jadi akhir bahagia, justru malah disappointed ending yang sangat menyakitkan. Dan kamu pun mulai menyalahkan segalanya. Kamu mulai nyalain semuanya. Tuhan gak adil deh sama aku. Hidup ini gak masuk akal buat aku. Kenapa semua orang bisa bahagia dan sementara aku cuma selalu nangis setiap malam dan tidak lepas dari semua kesedihan ini. But let me ask you something. Apa yang sebenarnya kamu lawan selama ini? Apa sih sebenarnya yang kamu tolak selama ini? Coba kamu cek. Jawabannya simple tapi dalam. Mungkin kamu itu masih selalu menolak kenyataan. Ya, kamu gak pernah marah sama dunia. Kamu gak marah sama siapapun. Kamu itu tapi lagi berontak sama kenyataan hidup. Karena kenyataan itu gak sesuai sama keinginan kamu. Kenyataan itu gak sesuai dengan skrip yang kamu tulis di kepala kamu. Tidak sesuai dengan bayangan kamu. Gak sesuai dengan segala yang kamu imajinasikan. Saat segalanya berubah, tapi hati kita malah menolak, nah itu yang akan terjadi. Kamu akan menderita. Ada seorang perempuan yang aku kenal, sebut saja ya, namanya Lira. Lira kehilangan suaminya dalam sebuah kecelakaan. Anaknya itu kira-kira baru sekitar 3 bulan. Hidupnya runtuh dalam sekelip mata. Setiap hari Lira itu menangis, meratap, menolak sebuah kenyataan. Dia marah dan protes kepada Tuhan, dan dia merasa gak ada gunanya lagi untuk hidup. Dia bilang, kalau aku terima ini, berarti ya aku setuju suamiku telah diambil dan pergi. Berarti aku gak rela, dan aku gak mau. Aku gak rela banget seperti ini, menerima kenyataan yang seperti ini. Gak adil banget, dan anak aku masih baby, masih baru kecil banget. Tapi ternyata penolakannya itulah yang begitu menyiksanya. Bukan kepergian suaminya, bukan. Dan suatu malam dia bilang, aku capek banget. Aku mau belajar untuk menerima kenyataan. Walau aku itu belum kuat banget, tapi aku mau nyoba. That was the turning point-nya si Lira. Karena terkadang bukan waktunya yang menyembuhkan, tetapi keberanian untuk berhenti menolak kenyataan. This is very important. Banyak orang salah paham. Mereka pikir itu kalau kita menerima, ya berarti kita setuju sama nasib, berarti kita setuju dengan keadaan. Kalau kita menerima dia ninggalin kita, berarti kita itu tandanya lemah. Kalau kita nerima sebuah kegagalan, berarti kita itu telah kalah. But honestly, that's nonsense. Menerima itu bukan tanda suatu kekalahan. Itu adalah justru langkah awal kita untuk bangkit lebih baik, lebih kuat. It's healthy mindset. Karena hidup ini gak akan pernah selalu sesuai dengan kemauannya kamu. Hidup ini gak akan selalu sesuai dengan apa yang kamu impikan, apa yang kamu cita-citakan, dan apa yang ada di isi kepalamu. Dan itu, it's alright, gak masalah. It doesn't matter kalau kenyataannya pahit, tidak sesuai dengan kemauan kamu. Yang penting kita itu siap untuk menghadapi. Kamu tahu rasanya bangun pagi tanpa rasa marah sama masa lalu? Kamu tahu nggak? Tanpa nyalain siapapun, tanpa drama di dalam kepalanya kamu, tanpa menolak apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Nah, jika kamu pernah ngerasain itu,
Tahu nggak? Itu rasanya damai banget. Itu rasanya ringan banget. Dan itu merupakan hadiah. Hadiah dari orang-orang yang menerima. Dan itu perlu latihan. Orang seperti itu perlu jam terbang yang tinggi. Tidak ujuk-ujuk bisa menjadi orang yang serba menerima. Tidak. Menerima itu ibaratnya kamu itu lagi nyeret koper gede yang penuh batu. Semua luka, penyesalan, rasa marah, rasa malu, ada segalanya di dalamnya. Dan setiap kamu menolak kenyataan, kamu coba muter-muter aja sambil nyeret beban itu, tetap di tempat, berat banget rasanya. Tapi begitu kamu bilang, ya udah, emang ini yang terjadi dan aku menerima dengan segala apa adanya. Kamu maka lepasin koper itu dan kamu mulai jalan ke depan tanpa membawa beban itu. Dan rasanya lebih ringan, Beb, lebih bebas, Beb. Seperti itu ibaratnya. Aku pernah kenal seorang pria, ya sebut saja namanya Arga. Dia gagal nikah 2 kali. Sepertinya ya 2 kali. Dia nolak kerja berkali-kali. Orang tuanya kecewa. Temen-temen ngejauhin dia. Dia benci sama dirinya sendiri. Dan dia hampir saja putus asa. Yap, deadline-nya dia itu hampir mau bunuh diri. Tapi suatu malam dia itu nulis jurnal. Mungkin aku gak harus jadi sempurna. Aku cuma harus jadi aku yang baru. Mulai dari nol lagi. Dan itu titik baliknya Mas Arga ini. Arga mulai dari hal kecil. Dia bangun pagi, dia mandi teratur, baca buku yang bermanfaat, ikut komunitas healing, ikut komunitasnya orang-orang yang memiliki mindset sehat. Dan setahun kemudian dia jadi mentor kesehatan mental. Dia bantu ratusan orang untuk sembuh dari anxiety. All because he dare to accept. Because sometimes accepting what hurts the most adalah gerbang ke versi terbaiknya diri kamu. Honestly sih, banyak dari kita itu pengennya shortcut. Cepat sembuh, cepat bisa move on, cepat lekas sukses, but life doesn't work like that way. Healing is not the linear. Sometimes kamu itu ngerasa baik hari ini, besok ya ambiar lagi. Dan itu normal banget. Besok kamu oke-oke aja, besoknya chaos. Nah, hidup itu memang seperti itu. Yang penting kamu gak balik dari nol. Kamu tetap jalan. Yang penting kamu itu gak nyerah. Kamu tetap semangat. Whenever kamu ngerasa goyah, ingat ini, as long as kamu terus memilih untuk menerima, kamu itu sedang bertumbuh. Berhenti untuk nyalain. Jangan nyalain apapun. Gak usah nyalain diri kamu, nyalain orang lain, nyalain takdir, nyalain semesta, nyalain Tuhan. Itu cuma bikin kamu makin stuck hidupnya. Kemudian yang baik itu kamu tarik napas, jujur aja sama diri sendiri, akui apa yang kamu rasain. Ketika kamu marah, ya akui, aku sedang marah, but it's okay, nanti juga reda. Akui kalau hari ini mungkin kamu sedang kecewa. Akui, rasain, aku kecewa banget. Rasain, gak selamanya kan kamu kecewa, nanti juga berlalu. Akui jika kamu sedang dalam kehancuran. Akui dan rasakan kehancuran itu. Oke, itu semuanya valid. Setiap manusia memang harus melalui semua itu untuk dibentuk menjadi lebih bijaksana. Bila perlu, kamu itu tulis surat untuk dirimu sendiri. Tulis semua yang pengen kamu terima. Misalkan, aku terima kalau dia pergi, aku terima kalau aku gagal. Lalu baca ulang-ulang dan rasain beratnya, dan kemudiannya lepasin. Jangan terus-terusan diratapi. Pelan-pelan kamu bangkit dan bangun kembali, bangun ulang. Gak perlu buru-buru untuk bahagia, gak perlu buru-buru untuk sukses, tapi tetap yang penting jalan. Sekecil apapun progres itu, yang penting ada pergerakan. Jangan menyerah, jangan jalan sendirian. Cari temen, masuk ke komunitas yang positif, atau bahkan kamu sering dengerin video-video seperti ini.
yang ngingetin kamu bahwa kamu itu ndak sendiri. Kamu punya temen seperti aku. So maybe hidup kamu sekarang lagi hancur, maybe semuanya terasa begitu berantakan. But guess what? Kamu masih di sini kan, masih hidup, masih punya pilihan, dan salah satu pilihan paling berani adalah menerima. And hopefully kamu bisa nanti pelan-pelan dapat ngerasain damainya. Karena once kamu bisa menerima, kamu bisa bangun hidup baru dari reruntuhan itu. Dan kamu tahu apa yang indah? Kadang dari puing-puing yang patah, puing-puing patah dan hancurnya hati akan tumbuh taman yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Setelah semua cerita, luka, dan perjalanan panjang yang tadi kita telusuri bersama, kita akhirnya bisa sama-sama sepakat bahwa menerima itu bukan tandanya kalah ya. Menerima itu bukan tandanya kita lemah. Menerima itu adalah awal dari kemenangan dan kedamaian batin. Menerima itu bukanlah akhir dari semua cerita kita, tapi merupakan titik balik dari kisah yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih damai. Dan meskipun seringkali kenyataan datang out of ekspektasi, meskipun akhir cerita kita berakhir sebagai disappointed ending, bahkan meskipun rasanya semua itu nonsense dan gak adil, menerima tetap langkah pertama yang harus kita pilih. Bukan karena kita pasrah, tapi karena kita ingin hidup yang lebih ringan, hidup yang lebih sehat, hidup yang lebih damai dan jujur. Tidak semua luka harus dilawan, sebagian cukup kita terima. Kadang kita itu menghabiskan banyak energi untuk selalu menolak kenyataan. Padahal yang kita butuhin hanyalah berhenti untuk berontak dan bilang ke diri sendiri, itu memang terjadi dan aku masih di sini menerima segalanya. Menerima itu bukan berarti kita itu setuju, tapi tanda bahwa kamu sudah jauh lebih dewasa. Kamu tetap bisa terluka sambil menerima. Kamu tetap bisa kecewa sambil menerima. Kamu gak membiarkan luka itu jadi penghalang untuk bertumbuh, tapi kamu tetap semangat. Dan proses menerima itu memang gak instan, tapi worth it. Sometimes kamu akan mundur 1 langkah, lalu maju 2 langkah, dan it's okay. Healing is not a race, it's a journey. Orang-orang yang kuat bukan yang gak pernah terluka, tapi mereka yang berani berdamai dengan luka-luka tersebut. They dare to live without pretending they are okay. Damai itu bukan dari luar, tapi dari keputusan di dalam hati kita untuk berhenti menyalahkan dan mulai mengikhlaskan. Finally, that's what freedom tastes like. Terapi paling mudah, paling murah, terapi paling jujur dan paling menyembuhkan itu ya penerimaan. Menerima dengan hati yang ikhlas. Menerima bahwa tidak semua itu harus masuk ke dalam akal, tidak semua harus sesuai dengan keinginan, bahwa tidak semua sesuai dengan impian dan harapan kita, dan tidak semua yang hilang harus kembali kepada kita. So whenever hidup mulai terasa berat, whenever ekspektasi kamu mulai jatuh satu persatu, whenever kamu telah menjelaskan apa yang bahkan kamu sendiri gak paham, ingat satu hal, you can always choose to accept. Kamu selalu pilih untuk menerima. Kamu selalu bisa dan dapat memilih untuk menerima. Because as long as kamu terus menerima, kamu akan tetap bisa melangkah. Dan semoga saat kamu menoleh ke belakang nanti, kamu bisa bilang ke diri kamu sendiri, thank you, terima kasih karena sudah bertahan. Bahkan saat rasanya gak sanggup, aku bangga sama kamu. Bilang ke diri kamu sendiri seperti itu. Suatu saat nanti kamu akan berterima kasih
karena kamu telah menerima segalanya. Oke, teman-teman, sampai juga kita di ujung video yang panjang ini ya. Kalau kamu nyampe di sini, aku cuma bisa bilang, woi, kamu keren banget loh, serius. Mental kamu itu tahan banting. Karena nonton video beberapa menit itu udah kayak ikut seminar kehidupan loh. Kayak ikut kelas kejiwaan. Bedanya ini gratis ya, dan bisa sambil makan keripik kesukaannya kamu, dan bisa kamu putar ulang-ulang kembali. Anyway, aku tahu perjalanan menerima itu memanglah tidak semanis gula-gula. Kadang kita ngerasa kayak dipaksa menerima kenyataan, kayak makan sayur pahit pas kecil. Makan itu brokoli biar sehat ya, tapi kan kamu gak suka waktu itu. Tapi guess what? Kenyataan yang kita terima dengan ikhlas bisa jadi vitamin terbaik buat mental dan jiwa kita, biar gak gampang tumbang, biar gak gampang drama-drama, dan pastinya kamu akan hidup lebih damai. Jangan maksa semua hal yang harus sesuai dengan skenarionya kamu. Jangan paksain semuanya itu harus terjadi sesuai dengan impian dan keinginan kamu. Ini bukan sinetron. Kadang Tuhan kasih kita itu twist ending biar kamu itu belajar plot twistnya. Karakter growth ya, biar kamu itu belajar dan kamu menjadi lebih dewasa. Kalau hidup kamu terasa nonsens, tenang, kamu itu gak sendirian. Kita semua pernah kok ngerasa hidup itu absurd, tapi dari absurditas itulah akan muncul makna, dan kamu akan belajar dari situ. Gak usah buru-buru untuk sembuh, yang penting kamu tetap mau jalan. Slow progress, it's still progress juga. Dan yang paling penting, menerima itu bukan berarti kamu itu kalah. Itu berarti kamu tahu kapan harus berhenti berperang dan mulai membangun ulang hidup kamu. So teman-teman, aku salurin energi yang terbaik, doa terbaik buat kamu semua. Semoga kamu selalu punya kekuatan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kamu ubah, dan semoga kamu diberi keberanian untuk mengubah hal-hal yang masih bisa kamu upayakan. Semoga hati kamu tetap lembut walaupun sering dilukai. Semoga pikiran kamu tetap jernih walau sering diracuni dengan ekspektasi kamu sendiri, dan semoga hidup kamu makin hari makin damai, makin ringan, makin penuh cinta. Amin ya Robbi. Tenangin hati ini ya. Oke deh, sampai di sini dulu kita cerita-cerita manja tentang terapi menerima. Kalau kamu masih pengen curhat, ya komen aja. Kan di situ ada juga email yang bisa kamu curhat ke saya, ataupun kamu punya pengalaman absurd yang mau dijadikan sebuah karya, diangkat sebagai video untuk sebagai bahan pengingat bahwa kamu itu telah berhasil move on. Silakan aja kirimkan email kamu, ada di deskripsi bawah, kamu cek aja. Kalau kamu agaknya udah ngantuk, ya tiduran aja, tapi jangan sambil mikirin dia yang gak pernah nerima kamu ya. Udah cukup satu pihak yang gak nerima, jangan kamu juga ikut-ikutan. By the way, don't forget, jangan lupa like biar semesta itu ikut suka, share biar makin banyak yang tercerahkan, dan subscribe ya biar gak ketinggalan vitamin hati lainnya dari aku. Ingat ya, hidup ini bukan tentang nunggu semuanya sempurna, tapi tentang belajar tersenyum meski gak semua hal berjalan sesuai dengan keinginannya kamu. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Stay waras, stay tulus, stay penuh cinta, stay damai. Dan kalau hati kamu mulai berat, kamu tarik napas, peluk diri kamu sendiri, lalu kamu bilang, I'm proud of you. You come so far. Bye-bye dari aku yang manja, lucu, dan setia nemenin kamu dari awal sampai akhir. See you di konten-konten ajaib berikutnya. Muah digital dari jauh, yang ikhlas, yang penuh kasih dari aku selalu. Sekian dulu cerita aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.